Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Yofi Setiawan. Mungkin kalian udah dengar berita bahwa Apple akhirnya meluncurkan produk baru MacBook Pro yang ada poninya akhirnya. Itu kayak iPhone juga. Jadi iPhone itu punya ciri khas gitu kan dibanding banyak smartphone lainnya punya poni. Ini MacBook Pro pun juga punya poni gitu. Jadi bisa dibilang akhirnya M1 MacBook gua udah nggak MacBook paling baru lagi sekarang. Ini adalah MacBook 2020 ya M1 yang ya gue beli dan gue pakai dan gue cukup puas sih setelah gue pakai MacBook M1 ini. Dari sisi fisik memang dia kelihatannya desainnya sama aja dengan banyak MacBook dari sejak tahun 2016-an. Tapi masalahnya adalah memang cuma di port. Nah, ini portnya benar-benar cuma ada dua Thunderbolt Type-C ya. Dan di sini ada buat headphone jack doang. Nah, ini yang diperbaiki oleh Apple di versi yang paling baru MacBook Pro-nya. Akhirnya dia kembaliin lagi banyak port-port I/O yang dulu dia sempat banyak hilangin. Dan akhirnya dia kembaliin di versi MacBook Pro yang baru ini gitu. Tapi memang harganya itu nggak apa ya, sangat menguras kantong menurut gue ya. Karena mulai dari sekitar $2.000 itu kalau bisa dirupiahkan paling murah itu berarti versi 30 jutaan gitu. Sementara ini mungkin 20 jutaan kalian bisa dapet. Dan ya, gue nggak bahas MacBook di video kali ini, tapi gue mau bahas soal adapternya. Jadi ketika kalian punya MacBook M1 yang seperti ini, yang cuma punya Thunderbolt Type-C, memang sih dia bisa untuk charging dan bisa untuk transfer file juga. Tapi tentunya jadi kendala ketika kalian adalah uh, orang yang suka produktivitas gitu. Misal content creator, kalian rekam kamera gitu, terus kalian buat video dan kalian perlu pindahin file dari kamera SD card ke sini. Ini nggak ada slot SD sama sekali gitu. Dan kalian mungkin belum bisa upgrade ke versi MacBook Pro baru yang punya slot I/O lebih banyak gitu, termasuk SD card dan sebagainya. Jadi solusinya apa? Solusinya tentunya pasti adapter. Nah, di video ini gue mau bahas soal adapter yang bisa bantu kalian untuk bisa memaksimalkan penggunaan MacBook kalian yang mungkin I/O-nya memang cuma sedikit, cuma ada Type-C ini doang. Nah, kira-kira merek apa yang akan kita bahas di video kali ini? Simak dulu intro berikut. Nah, di video kali ini gue bahas ini adalah produk kiriman dari PX Digital Multimedia. PX itu mereka punya banyak produk ya yang seputar elektronik, tapi mungkin kebanyakan ada produk seperti antena TV gitu kan. Gue sempat lihat buka websitenya, kalian bisa juga buka website di pxindonesia.co.id. Tapi kelihatannya kalau kalian mau beli itu bisa gampang ke Tokopedia aja. Kalian cari PX, itu ada PX Official Store. Ini pengirimannya dari Jakarta gitu, Cilincing. Nah, dia jual banyak produk yang sifatnya elektronik, digital, tapi terutama ada adapter untuk Type-C ini. Atau bisa dibilang USB Type-C hub converter. Kita akan unboxing produk ini, jadi sebelum kita unboxing mungkin lihat dulu sekelilingnya. Dari packaging ini ada kardus USB Type-C 3.1 hub converter. Garansi 18 bulan atau 1,5 tahun, support 4K, berarti kalau kalian mau pakai untuk play video gitu yang 4K itu bisa support. Terus ini 8-in-1 multifunctional fast charging video converter, support berbagai brand dan Type-C, ada HDMI. Ini penting banget ya karena HDMI itu dipakai untuk misal kalian pergi meeting dan kalian perlu presentasi, proyektor biasanya pakai HDMI, SD, micro SD pastinya, dan ya ini professional brand from Taiwan. Jadi kalau bisa dibilang mungkin ini aslinya PX itu ada merek dari Taiwan. Dan ya ini ada slot I/O-nya apa aja, USB Type-C, SD card, micro SD, HDMI. Ini fisik menggunakan aluminium alloy, jadi otomatis tahan panas. Oke, langsung kita coba buka aja dalamnya. Biasa kalau buka produk begini
Lebih enak dari bawah daripada dari atas. Oke, di dalam nggak ada apa-apa, kardus kosong. Ada converter ini aja, PX dan gokil. Menurut gue desainnya ini solid banget. Ya, ini EQ Unungan itu kalau di Tokopedia itu harganya 499.000 dan udah terjual sebanyak 282. Itu banyak banget yang beli. Berarti memang terbukti ini udah produk oke banget. Nah, ini SD card. Di sini ada micro SD. Ini ada USB biasa ya, 1 2 3. Thunderbolt kah? Wow, ini ada buat LAN. Oh, pantesan. Jadi dia bisa transfer file juga, max 5 gigabit per second. Menarik ya, jadi kalau kalian punya laptop, terutama MacBook ya, ini nggak punya slot buat LAN, jadi kalian bisa pakai ini. Menurut gue ini ngebantu banget mungkin kalau kalian lagi kebutuhannya untuk download file atau transfer file yang cepat, itu kalian bisa manfaatin ini banget. Nah, ini ada HDMI, pasti ya penting banget untuk kalian meeting, proyektor, dan iya, ini Type C ya. Jadi Type C-nya cuma satu. Dan slot untuk HDMI ada satu, SD card, micro SD masing-masing satu. Secara fisik, ini sih lumayan berbobot, jadi bukan plastik gitu. Aluminium alloy dari brand PX. Kabelnya gue cukup tebal. Well, gue cukup impress ya dengan fisik dari produk ini. Kita akan cobain untuk ke MacBook. Dan jadi misal gue punya SD card ini, tinggal dicolok aja. Coba atas bawahnya, benar ya begini atas bawahnya. Terus, ya kita coba. Oke, jadi ini setelah gua coba masukin connect dengan SD card, itu bisa akses dengan baik. Dan kita coba LAN nih. Kita mau coba LAN-nya. Jadi gue coba matiin WiFi di sini dan gue coba colok di sini. Ini adalah kabel LAN biasa gue pakai buat TV gue. Ini adalah tanpa connect Ethernet, pakai PX converter tadi. Ini connect via WiFi. Sorry, gue coba connectin ke WiFi yang di dekat ya. Ini adalah koneksi yang menggunakan WiFi. Sangat kurang stabil ya. Sangat kurang stabil sih. Padahal WiFi deket banget loh. Ya, parah juga sih. Parah banget. Gue nungguin ini stabil, tapi kayak nggak bakal stabil-stabil nih. 2 digit itu cuma satu baris. Cukup signifikan ya berarti ya, kalau pakai ini. Nah, sekarang gue coba connect RJ45 ke sini, konverternya. Nah, ini belum gue colok. Ini lumayan agak stabil di 30-an, 20-an, 2 digit, tapi angka depannya 20-30-an. Ya, kalian bisa lihat. Nah, sekarang gue coba connect RJ45. Dia kuning dan
hijau, udah ngedip hijau tuh. Lihat, stabil, digit depannya udah belasan, nggak kayak tadi 20-30 dan bahkan bisa ribuan. Gila ya, jadi WiFi itu kalau kalian pakai ini akan jauh lebih baik untuk download, transfer file dan sebagainya. Oke, jadi agak kaget sih gue karena maksudnya ini pertama kali gue ketemu brand PX dan ternyata produknya bagus banget sih ya. Dan RG45 ini menurut gue akan berguna banget. Ini salah satu device yang gue rasa gue belum punya. Sekarang gue memang punya adapter tapi nggak ada yang punya koneksi LAN RG45 ini. Karena ternyata signifikan seperti kalian bisa lihat tadi ya di MacBook Pro gue ketika gue nggak colok ini, nggak pakai adapter ini untuk connect LAN-nya. Itu transfer filenya, pingnya itu bisa sampai 20-30 bahkan ribuan. Sementara setelah gue colok itu bisa jauh lebih stabil dan dia cuma belasan pingnya, milisecond nih. Dan dia udah ada Type-C, dia juga punya SD, micro SD, transfer file cukup bagus dan gue rasa worth it dengan harga 599 ya atau 499 tadi. Ya, 499 dengan harga 499 kalian bisa dapat adapter yang menurut gue rekomen gitu. Itu aja mungkin di video kali ini tentang review gue terkait PX Hub USB Type-C Converter. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Gue Yofi Setiawan, sampai jumpa di video gue yang lainnya. Bye.